Kami ajak Anda langsung bergabung bersama rekan kami John Endra di Bandung, Jawa Barat. Bandung, bagaimana situasi terkini di sana, Bandung? Oke, baik Andro, dapat saya kabarkan barusan saja memang ada masa yang memang diterima di Dewan. Tetapi kelihatannya saat ini ada semacam tindakan atau chaos. Memang kita bisa melihat gambar saat ini sedang dikejar. Terus ya. Iya. Sedang dilakukan pengamanan karena tadi beberapa mahasiswa mencoba untuk melakukan pendobrakan terhadap gedung Dewan. Tapi kita lihat di sana mahasiswa mencoba melakukan pengamanan. Pak, mundur aja di situ, Pak. Andro? Baik, John. Kami lihat ada yang diamankan. Siapa itu, John? Yang diamankan, John? Di tengah-tengah masa mahasiswa ada beberapa mahasiswa diamankan. Dan juga ada anggota-anggota kepolisian yang berpakaian itu. Tapi kelihatannya mahasiswa dan juga berbagai elemen ini masih mencoba melakukan perlawanan. Ya, apa yang membuat akhirnya mereka ditahan ataupun dikejar, sempat ditangkap ataupun juga dikejar oleh, bisa dipastikan itu adalah pihak berwajib yang menangkap mereka ataupun mengejar mereka? Tadi sebenarnya sudah ada perwakilan dari buruh dan juga mahasiswa untuk menemui anggota Dewan di dalam gedung. Tetapi kelihatannya masa yang di dalam belum puas. Artinya mereka mencoba untuk mendobrak pintu dari pagar dari gedung Dewan. Akhirnya dilakukan tindakan yang preventif dari atau tindakan yang lebih agak kepada mahasiswa-mahasiswa. Waduh. Kelihatannya suasana masih agak ini. Mahasiswa terus melawan. Terus mundur, Pak. Waduh. Ada apa, John, saat ini, John? Apakah ada lemparan atau seperti apa, John? Ya, bisa dilihat ya di gambar. Mahasiswa mencoba melawan justru. Mahasiswa dan juga aparat kepolisian saling bentrok. Karena di sini ada di Jalan Ponorogo posisinya, jadi mahasiswa tuh terbelah dua, satu yang ke arah Gedung Sate dan satu lagi ke arah Jalan Sulanjana. Jadi ketika tadi beberapa mahasiswa diamankan. Woi. Jangan dekat polisi, Pak. Kita dikejar mahasiswa kalau di polisi. Mahasiswa ini mencoba untuk membebaskan teman-temannya dari yang ditangkap oleh polisi. John, Anda bisa dapat informasi berapa banyak mahasiswa yang diamankan oleh pihak berwajib? Data belum dapat, tapi tadi dalam hitungan saya terlihat di sini mungkin lebih dari 10-an. Dan yang menangkap ini adalah mungkin dari polisi. Belum dapat kepastian kenapa, tetapi yang pasti mereka tadi mencoba untuk mendobrak paksa. Jika Anda beri gambaran, John, ini jumlahnya apakah lebih besar, lebih banyak jumlah dari mahasiswa atau dari personil kepolisian, petugas gabungannya, perbandingannya bagaimana, John, di lapangan? Dalam data yang ada, mahasiswa yang melakukan aksi itu sekitar ribuan. Tetapi kalau melihat kekuatan dari kepolisian, jumlah kepolisian dan TNI Polri itu ada 600 orang. Andrew. Ya. John, pada saat ini Anda bisa gambarkan posisi Anda persisnya di sebelah mana? Kalau kita lihat tadi agak mungkin di layar kaca kita lihat ke arah sebelah kanan. Itu terjadi seperti ada pagar betis ya dari pihak berwajib. Anda bisa gambarkan? Benar sekali. Ini yang sedang melawan ini adalah mereka massa. Entah dari mana massa ini. Mereka memprotes pada penangkapan teman-temannya. Posisi saat ini di jalan di Ponorogo atau tepatnya pas di depan gedung Dewan. Sementara di gedung Dewan sendiri katanya sudah mulai kosong. Masa ini marah-marah dan kita lihat gambar mereka karena protes, teman-teman mereka ditangkap. Mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan kesalahan.
Inilah yang terjadi. Baik, John, kita nanti akan kembali kepada Anda. Tetap berhati-hati dalam bertugas. Nanti kita akan menuju ke mana, Andro? Selanjutnya kita akan melihat menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi terkini dari aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar. Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif. Kemudian di Semarang juga ada rekan kami, ada Didit Kordias. Kita ke Syamsul Ma'arif dulu di Makassar. Bagaimana kondisi sore hari ini tolak Undang-Undang Cipta Kerja ini, Syamsul Ma'arif? Ya, Andro Tisa dan pemirsa, hingga petang ini ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Bergerak masih terus melakukan unjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Sultan Alauddin. Informasi yang kami dapatkan bahwa unjuk rasa yang digelar oleh ratusan mahasiswa ini dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan belum ada tanda-tanda bahwa unjuk rasa ini akan selesai karena mahasiswa memblokir jalan depan kampus mereka menggunakan kendaraan truk seperti itu. Ada beberapa poin yang menjadi alasan kenapa mahasiswa di Makassar ini menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menilai bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh anggota DPR pada Senin kemarin, mereka menilai bahwa berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memudahkan tenaga kerja asing masuk untuk bekerja di Indonesia dengan tidak dibekali dengan IMTA seperti itu. Dan kemudian nantinya akan ada isu penghapusan upah minimum sehingga upah hanya berdasarkan upah per jam yang otomatis nanti ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini PHK akan lebih mudah, serta ada juga hak-hak dari kaum buruh perempuan yang nantinya akan dihilangkan seperti dengan hak cuti haid dan cuti melahirkan yang nantinya tidak akan diberlakukan lagi sehingga para pekerja kaum perempuan tidak akan mendapatkan upah ketika mereka tidak mengambil cuti haid. Selain itu ada juga isu yang beredar bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti perusahaan tidak akan memiliki kewajiban untuk membayar pesangon kepada seluruh pekerja yang serta ada hilangnya sanksi pidana dalam pelanggaran hak-hak normatif pekerja buruh yang biasanya akan diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Dan seperti yang di belakang saya ini bahwa mahasiswa masih terus melakukan unjuk rasa, mereka masih terus melakukan teriakan unjuk rasa di Makassar ini sudah berlangsung sejak 2 hari. Dan tadi kami juga memantau di beberapa kampus dan di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa di sana juga ada unjuk rasa serupa karena memang ada sejumlah titik yang menjadi tempat para mahasiswa kaum buruh di Makassar, Sulawesi Selatan ini untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ada di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian di depan kampus Universitas Negeri Makassar, di depan kampus Universitas Bosowa, depan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Informasinya, unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa ini akan terus dilakukan sampai aspirasi mereka atau teriakan-teriakan mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI segera dicabut. Dan untuk informasi terkini di lokasi ini bahwa mahasiswa masih terus melakukan blokade jalan dan hal ini membuat Jalan Sultan Alauddin depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar memang dari pantauan kami macet karena para warga yang hendak melintasi Jalan Sultan Alauddin tidak bisa melewati area kerumunan massa. Kami juga tadi melihat ada petugas kepolisian dan TNI yang sempat ingin bernegosiasi dengan para pengunjuk rasa, namun sepertinya negosiasinya tidak berlangsung lancar. Aparat kepolisian kemudian kembali meninggalkan sekitar area unjuk rasa, namun informasinya bahwa aparat keamanan tetap berjaga di sekitar lokasi unjuk rasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang biasanya terjadi di setiap unjuk rasa. Mungkin Andro dan Tisa itu yang dapat kami kabarkan dari Makassar. Kita kembalikan dulu ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar. Selanjutnya pemirsa kita akan memantau bagaimana dengan di Semarang, Jawa Tengah, ada Didit Kordias di sana. Dan nanti kami akan menuju ke Didit pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.